Selamat pagi, jumpa dengan kami King WTS, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Bersama teman yang ada di sana, kita buka skillnya dulu ya. Pasang dulu. Bagi screennya. Oke. Kita di posisi pendahuluan pembelajaran ya. Opening biar menambah semangat belajar matematika. Asik. Oke, kita sudah mulai terhubung dengan teman. Iya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
kasih. Itulah sedikit opening dari kami. Semoga bisa menghibur dan menambah semangat. Simpan dulu gitarnya ya. Nah, sekarang kita mulai belajar. Ya, buku kitab matematika wajib kelas 12 bab 3 aturan pencacahan. Pertemuan 5 bab 3 aturan pencacahan. Materi dasar menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Titik 4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Bab 3, aturan pencacahan, materi pokoknya yang pertama adalah ini permutasi dengan unsur yang sama. Kedua adalah permutasi siklis, dan yang ketiga adalah permutasi dengan unsur yang berulang. Lanjut. Kunci 2, jika diketahui unsur lewatan dia. Oke. Ini kondisi 2. Jika diketahui unsur diantaranya adalah unsur yang sama, di mana K lebih kecil sama dengan N, maka banyak permutasi yang berlainan dari N unsur tersebut ditentukan oleh formula dengan N faktorial K faktorial. Dan yang kedua, jika dari N unsur yang tersedia terdapat N1 unsur yang sama, N2 unsur yang sama, dan N3 unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang berlainan dari N unsur itu ditentukan oleh formula N faktorial per N faktorial dikali N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial. Dengan syarat N1 ditambah N2 ditambah N3 lebih kecil sama dengan N. Lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Permutasi yang berlainan dari kata ada. Ya, kita jawab. Ada berarti ada 3 huruf. ADA, ada 3 huruf. ADA. Unsur yang sama yaitu A, ada 2 ya. Hurufnya ada 2. Hanya ada 2, N-nya ada 3, jadi N tersedia 3 huruf yaitu A, D, A, dan unsur yang sama yaitu K, ada 2, yaitu huruf K-nya ada 2, jadi N-nya 3, K-nya 2. Pasanglah rumus faktorial per K faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya atas dan bawah ini kita bisa coret ya, atas dan bawah, jadi tersisa sama dengan 3. Mantap. Asik. Ada kata-kata sedikit. Mungkin memegang tanganku untuk sementara waktu, tetapi kamu memegang hatiku selamanya. Selamanya. Oke. Sebenarnya aku butuh kamu seperti detak jantung butuh berdetak sekali. Iya. Lanjut. Ada latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Oke. Kita pindah ke contoh 2. Nah, ini. Banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata trigonometri adalah berapa? Oke. Trigonometri ini terdiri dari 12 huruf ya. Kita lihat huruf ada 2, huruf R-nya ada 2, huruf I-nya ada 2, huruf O-nya ada 2. Jadi huruf itu sebagai N1 ada 2, N2 huruf ada 2, N3 huruf I ada 2, dan N4 adalah huruf sama dengan 6 huruf O ada 2 juga. N keseluruhan 12. Tinggal dipasanglah di rumusnya. Hasilnya adalah N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, N4 faktorial. Dimasukkan saja angka-angkanya ya. N diganti 12, N1 ganti 2, N2 ganti 2, N3 ganti 2, N4 ganti 2. 12 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial oleh 29.937.600. Banyak sekali. Oke, ada lagi sedikit. Semoga bisa merefresh otak. Ternyata kualitas pikiran kita menentukan kualitas
kehidupan kita. Mari kita untuk melihat ke atas agar terinspirasi dan melihat ke bawah agar kita tetap bersyukur. Sekali lagi, ternyata kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan kita. Kita melihat ke atas dan terinspirasi dan melihat ke bawah dan kita tetap bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Asik. MP3, lagu rohani. Lanjut, ada latihan soal nomor 3 dan nomor 4. Oke. Contoh 3 ya, contoh 3. Kita lihat contoh 3 ini. Diberikan sebuah angka 22, 3, 4, dan 5. Banyak bilangan yang terdiri dari 6 angka yang dapat disusun dari sekumpulan angka itu adalah berapa? Kita lihat jumlah angka ada 6 ya ini. Jumlah angka ada 6, 22, 33, 4, dan 5. Angka 2 ada 2 ya. 2 kali muncul ini. 2 kali muncul. Lalu angka 3 ada 2, 2 kali juga muncul angka 3. Jadi N-nya 6, N1 itu 2, N2 juga 2 dianggap. Jadi pasanglah rumusnya N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial. Masukkan saja jadi 6 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2. 2 faktornya dicoret 1 sehingga tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 2. Hasilnya adalah 180. Asik. Next, ada lagi sedikit. Sebenarnya kesalahan adalah bukti bahwa kita sedang mencoba. Karena kehidupan yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Dan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau perlu belajar lagi sampai kita mencapai keberhasilan yang sejati. Sekali lagi, bersama-sama. Sebenarnya kesalahan adalah bukti bahwa kita sedang mencoba. Karena kehidupan yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Dan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau perlu belajar lagi sampai kita mencapai keberhasilan yang sejati. Asik. Ada latihan soal nomor 5, nomor 6. Sekarang kita pindah ke kondisi 3 ya. Kondisi 3 itu permutasi siklis. Jika tersedia N unsur berbeda, maka banyaknya permutasi siklis dari N unsur itu ditentukan oleh formula P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Jadi tanda seru itu dibaca faktorial. Nah, terus ada lagi kedua ada permutasi berulang. Ya. Permutasi berulang. Jika tersedia N unsur berbeda, maka banyak permutasi berulang R unsur yang diambil dari N unsur tersedia ditentukan oleh formula P berulang sama dengan N pangkat R, dengan R lebih kecil sama dengan N. Kita masuk ke contoh soal agar lebih mengerti materi ini. Ya, ini contohnya. Contoh 4. Diketahui ada 5 orang yang akan menempati 5 kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak susunan yang dapat terjadi. Jadi banyak unsur itu 5 ya. Jadi N sama dengan 5 ini. 5 orang akan menempati kursi mengelilingi meja bundar. Ada kata kunci meja bundar. Bundar berarti siklis, siklus, lingkaran, melingkar. Jadi dipakai rumus P siklis. Tinggal dipasang rumusnya P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. N-nya sama dengan 5, sehingga dimasukkan 5 kurang 1 faktorial. 5 kurang 1 itu 4 faktorial. 4 faktorial dijabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 2 lusin. Oke, next. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang mengeringkan tulang. Dan pandangan orang yang berpengertian tertuju pada hikmat. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang mengeringkan tulang.
dan pandangan orang yang berpengertian, tuju kepada hikmat. Ada lagunya, hati yang gembira adalah obat, teng 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 teng. Tapi begitu ya. Oke, saya rasa Anda lebih tahu daripada saya. Oke, kita lanjut latihan soal nomor 7 dan nomor 8. Contoh 5. Nah ini, sebuah gelang memiliki 6 buah berlian dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Keenam berlian itu diletakkan pada keliling gelang emas, dikelilingi ya gelang emasnya. Jadi ada gelang emas, dipasang lagi berlian, luar biasa kaya sekali. Ditanya banyak susunan berlian yang dapat terjadi adalah berapa? Diulang, sebuah gelang memiliki 6 buah berlian dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Keenam berlian itu ditata pada keliling gelang emas. Banyak susunan yang berlian dapat terjadi adalah berapa? Kita lihat, saya blok ini kata keliling. Keliling melingkar, berarti itu pakai rumus permutasi siklis. P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Ya, kita lihat, oke sudah betul. P siklis N kurang 1 faktorial. Banyak unsur yang tersedia atau N adalah 6 ya, 6 buah berlian. Pasang aja rumusnya, 6 kurang 1 faktorial, 6 kurang 1 sama dengan 5 faktorial. Faktorial dijabarkan jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Ada lagi kalimat, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Lanjut, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berkepala dingin adalah orang yang berpengertian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Asik. Ya, serasa itu kalimat yang sangat bagus. Ada latihan soal nomor 9 dan nomor 10. Demikian dulu pembahasan soal dari kami, Yomat.is, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Jangan lupa dukung terus channel kebanggaan kita dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Isi kolom komentar dengan komentar yang baik, positif, dan bermanfaat, dan Anda akan mendapat nilai Anda tersendiri. Terima kasih dan semangat, selalu sukses untuk kita sekeluarga besar, diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah, diberkati karir usaha, dagang, bisnis, pekerjaan, diberikan jabatan, diberikan karunia-karunia dalam berbuat baik untuk kebaikan diri sendiri dan sesama. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. See you.